Sahabat kita semua. Sahabat kita semua. Kami siap sedia bersatu berdikari bermartabat. Oke, segitu. Ayo. Udah? Itu sampai 10 ya. Udah. Ya, balik. Berdiri dulu, berdiri. Berdiri dulu. Berdiri. Bang, pojok. Nah. 1, 2. Undang Ketua Umum Sahabat Polisi Indonesia. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu dalam acara Seminar Safety Riding memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025. Yang kami hormati Ibu Ika Rostianti, Ketua Umum Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia. Yang kami hormati Bapak Erwin Saifuddin, Sekretaris Jenderal Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia. Yang kami hormati Bapak Fonda Tangguh, Ketua Umum Sahabat Polisi Indonesia beserta Ibu Rike. Yang kami hormati Bapak Anton Stafsus SPI. Yang kami hormati Bapak Agung Wasekjen SPI. Dan rekan-rekan sekalian, peserta Seminar Safety Driving memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 untuk menjadi pengemudi berkualitas dengan taat berlalu lintas.
Saya Ainun Masruro, MC hari ini. Acara pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Menyanyikan lagu Mars RBPI. Satu, dua, tiga. RBPI hadir di tengah-tengah kita untuk memenuhi Indonesia. Siap untuk bergerak, siap untuk berkarya, maju terus semangat pantang mundur. Tumbuh menjadi rumah pengemudi, membangun bangsa, menjaga negeri. Untuk Indonesia kami siap sedia, bersatu berdikari bermartabat. RBPI hadir di tengah-tengah kita untuk memenuhi Indonesia. Siap untuk bergerak, siap untuk berkarya, maju terus semangat pantang mundur. Tumbuh menjadi rumah pengemudi, membangun bangsa, menjaga negeri. Untuk Indonesia kami siap sedia, bersatu berdikari bermartabat. Mars SPI.
kembali dalam Pancasila, marwah kita. Terima kasih hadirin di RBPI, SPI, sahabat kita semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abang Honda Tangguh, Ketua Umum Sahabat Polisi Indonesia atau SPI, beserta staf susnya, dan juga Wasekjen Mas Agung dan Mas Anton. Salam kenal, terima kasih sudah hadir dan menjadi bagian RBPI menjadi bagian SPI, begitu juga sebaliknya. Yang saya hormati Sekjen RBPI Mas Erwin Saripudin, yang saya hormati kepengurusan RBPI DPW DKI Jakarta beserta seluruh peserta seminar safety driving hari ini yang saya banggakan dan cintai. Sebetulnya kegiatan ini masih dalam rangka perayaan Hari May Day Internasional atau Hari Buruh Nasional yang kemarin bertepatan jatuh pada tanggal 1 Mei 2025. Tetapi kalau dibilang perayaan, apa yang dirayakan? Khususnya pekerja sektor informal seperti kawan-kawan pengemudi yang hadir hari ini. Jadi sebetulnya kalau buat kita di ruangan ini bukan perayaan, tapi May Day masih dalam rangkaian perjuangan dan pergerakan. Kenapa? Karena sektor informal di Indonesia sampai hari ini tidak ada payung hukumnya, kita nggak punya undang-undang, perjuangannya masih panjang. Baru satu saja PRT itu juga masih bentuknya RUU ya. Kita berharap juga kita termotivasi gitu. Jika PRT atau pekerja rumah tangga bisa diundang-undangkan, berarti sektor informal lainnya juga seperti dapat angin segar gitu, bahwa juga ini memungkinkan kepada sektor informal, salah satunya adalah pengemudi, untuk juga bisa punya undang-undang seperti yang sedang berlangsung ya, perjuangan untuk teman-teman pekerja di PRT begitu. Kemudian kenapa pilihnya safety driving? Ya karena memang ini adalah dunianya teman-teman sehari-hari gitu ya. Kan keluhannya nih Bang, setiap hari itu, Bu, kenapa sih kita nih laporannya ada aja. Kenapa kita sudah bekerja di perusahaan ekspedisi 5 tahun, 10 tahun, bahkan terakhir kalau nggak salah ada yang 23 tahun, saya lupa dari mana itu. Tetapi kalau di PHK, PHK aja, diganti aja gitu. Karena memang sudah tidak tidak possible gitu ya untuk dipekerjakan di perusahaan ekspedisi tersebut, entah karena sudah umur, sudah atau memang harus berganti pengemudinya gitu. Dan itu tidak mendapatkan pesangon. Betul nggak? Betul. Kenapa sih bisa begitu, Bu? Terus di perusahaan ekspedisi itu, ekspedisi pekerjaan utamanya apa? Logistik pekerjaan utamanya apa? Antar dan pick up barang. Itu pekerjaan utamanya. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, semua pekerjaan utama dalam perusahaan yang mengerjakan itu seharusnya dijadikan karyawan. Tetapi hari ini 85% pengemudi di Indonesia itu hanya berstatus sebagai mitra kerja, di mana mitra kerja itu tidak terlindungi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tidak ada hak jam sosteknya, tidak ada hak jaminan kesehatannya gitu, ataupun THR dan sebagainya, sebagaimana hak-hak pekerja pada umumnya. Lalu apa akar permasalahannya? Akar permasalahannya menurut saya adalah di kualitas SDM-nya pengemudi Indonesia. Kita belum punya standarisasi bagaimana pengemudi di Indonesia. Sekarang siapapun
yang bisa mengendarai mobil dan berani bawa barang dari satu tempat ke tempat lain sesuai pesanan perusahaan, itu udah bisa jadi sopir, jadi pengemudi, ya kan? Saya jadi kenek nih, ya kan? Terus sopirnya sakit, bisa nggak keneknya bawa? Berani nggak kamu? Berani, ya udah bawa. Nah, itulah yang merusak pasaran juga. Karena siapa aja boleh, siapa aja bisa menjadi pengemudi. Sedangkan kalau di negara-negara luar, khususnya negara maju, pengemudi itu profesi. Tetapi di Indonesia belum menjadi profesi. Karena tidak ada standarisasi. Nah, itulah yang diperjuangkan salah satunya oleh RBPI. RBPI, Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia, B-nya itu kan berdaya. Kita berharap kader-kader atau anggota yang ada di RBPI itu menjadi berdaya secara SDM sehingga bisa bersaing dalam dunia tenaga kerja, punya standar upah yang layak, punya standar hak sebagaimana pekerja-pekerja formal pada umumnya. Makanya kegiatan RBPI itu isinya itu adalah pemberdayaan tuh. Sudah beberapa tahun ini dari dulu DBOKC itu kita melakukan pemberdayaan SDM dan alhamdulillah tahun ini kita sudah punya koperasi, artinya masih dalam pemberdayaan ekonomi berbasis anggota dan juga pemberdayaan ekonomi keluarga-keluarga pengemudi. Kita juga memperjuangkan perluasan Jamsos ya. Itu kemarin saya diminta menulis buku untuk BPJS Ketenagakerjaan, sudah saya tuliskan apa yang selama ini dirasakan oleh teman-teman pekerja informal. Kita berharap pekerja informal yang paling rentan dan berada di level bawah atau yang selama ini menjadi tenaga kerja kelas 2 bisa mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan PBI, artinya bisa diambil dari anggaran pemerintah sebagaimana BPJS Kesehatan yang sudah berjalan. Nah, berkaitan dengan pemberdayaan, hari ini kita bisa mengadakan acara ini itu karena kita tidak sendiri, tetapi berkolaborasi dan didukung penuh oleh sahabatnya kita yang udah tahu kan, Bang Fonda ini kemarin saya share juga di grup, alhamdulillah sudah menjadi bagian dari RBPI. Beliau adalah Dewan Pelindung RBPI. Nah, untuk organisasinya sendiri sekarang tuh zamannya zaman kolaborasi. Ya, kalau kita tidak berkolaborasi, jalan sendirian, kita juga tidak berdaya amat. Gitu kan? Setiap organisasi pasti membutuhkan organisasi lain untuk mensupport satu sama lain bagaimana program-program kerjanya, rencana-rencana kerjanya itu bisa berjalan. Jadi berkolaborasi adalah hal yang sangat baik di masa-masa sekarang dalam semua hal ya, nggak cuma organisasi, kita berkolaborasi untuk menambah menambah kekuatan, menambah daya juga, daya gebrak, terus suara juga bisa lebih didengar. Semakin banyak kekuatan yang terkumpul, itu suaranya makin kencang, dan kita berharap itu juga bisa melakukan satu perubahan yang kok kayaknya mustahil, tetapi kalau bersama-sama kita bisa. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat Polisi Indonesia, khususnya Ketua Umum SPI, Bang Fonda yang juga menjadi Dewan Pelindung di RBPI, karena acara ini terselenggara karena beliau. Gitu. Saya cuma ngumpulin kalian aja. Terima kasih Bang Fonda, sekali lagi tepuk tangan. Itu ya, dan nanti mungkin setelah di tengah-tengah acara ini, sebelum pemateri kita datang dari Ditlantas, RBPI dengan SPI akan menandatangani MOU sehingga kedepannya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan, khususnya di bidang Kamtipmas, pemberdayaan SDM, kebetulan yang berhubungan dengan kepolisian dan juga masyarakat, khususnya transportasi, itu bisa kita kerjakan bergandengan bersamaan dengan SPI. Kenapa SPI sibuk bergandengannya dengan SPI? Iya, karena selama ini yang ada di mindsetnya teman-teman itu, kalau ketemu polisi gimana rasanya?
yang benar. Ya kan? Bahagia dengan Oh, gitu. Ya, begitu kan? Nah, sebetulnya kegiatan ini adalah upaya membangun chemistry ya antara pengemudi dengan polisi. Nah, karena kemarin kita banyak gelutnya sama polisi di jalan, ya kan? Nah, ini punya alur baru yang lebih soft, ya kan? Nah, lewat SPI. SPI ini kan sahabatnya polisi. Nah, RBP ini bertanya-tanya, Bang. Nanti Bang Fonda jawab, ya kan? Emang polisi bisa jadi sahabat? Kan gitu pertanyaannya, ya kan? Bener gitu ya kan, gini nanti Bang Fondan jawab, emang bisa ya polisi jadi sahabat, apalagi sopir di jalan. Soalnya gimana gitu ikatannya antara polisi dengan sopir di jalan gitu kan. Nah, nanti pendekatan-pendekatan itu yang bisa dijawab oleh Bang Fonda, apa sih yang bisa dibantu dengan jaringan-jaringan SPI di kepolisian gitu. Tetapi juga tidak nanti kalau sudah jadi, kan nanti ada stikernya nih Bang, pulang dapat stiker SPI nih. Nanti stiker sahabat polisi Indonesia kan ditempelin di armada. Tapi jangan so akrab ya sama polisi. Iya, ntar tahu-taunya so akrab masuk jalur busway, weh kita bestie nih. Ini udah jadi sahabat polisi, nggak gitu juga. Gitu ya. Iya, betul pelanggaran. Nah, jadi sekali lagi untuk teman-teman hari ini kita di RBP itu fokus pada pemberdayaan SDM. Kalau teman-teman etikanya bagus di jalan raya, pengetahuannya bagus, terus kompetensinya terjaga, itu kita punya nilai. Sehingga kalau nilai kita bagus nih, kita punya daya tawar di dunia kerja. Gitu, nggak mungkin nanti ke depan, misalnya anggota RBPI yang sudah bagus etikanya di jalan raya, pengetahuan tentang hukum di jalan rayanya bagus, terus dia punya pengetahuan lain yang punya nilai, terus kompetensi sertifikasi BNSP kemarin juga sudah ada. Itu saya agak marah tuh kalau kedepannya nanti teman-teman itu upahnya itu nggak karu-karuan gitu. Itu harusnya dihargai. Setiap nilai dari diri kita itu ada harganya. Nah, itu yang sedang diupayakan oleh RBPI. Selamat melaksanakan seminar safety driving. Nanti didengerin pematerinya baik-baik. Karena sini Jakarta Barat, kita ambilnya dari Polres Jakarta Barat, kan dari Polda terus didisposisi ke Jakarta Barat. Gitu ya teman-teman, sekali lagi tepuk tangan untuk RBPI dan SPI. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?